Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ilyas. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di UPDD SDN Masan 1, sekaligus mahasiswa PPG PAI tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 06210825989. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 4 di UPTD SDN Masan 1 dengan materi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalau baik. Bapak juga pagi ini dalam keadaan baik. Sudah makan semua? Sudah. Bagus. Sebelum masuk ke pelajaran, Bapak akan mengecek daftar kehadiran kalian. Ahmad Khairil Anwar Fanani, Aisyah Aila Putri, Alsiatul Jamilah, Alula Farzana Kamala, Zawatil Fadilah. Bagus, berarti hari ini hadir semua ya. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Siapa yang masih ingat tentang Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Berarti masih ingat. Sekarang kita akan belajar bab 4, menyambut usia baligh. Pelajaran ini sangat penting karena anak-anak akan segera memasuki usia baligh. Sebelum kita masuk ke pelajaran, siapa yang tahu apa itu baligh? Iya, baligh. Tidak ada yang tahu. Tidak pernah mendengar tentang baligh. Baik, kalau tidak ada yang pernah mendengar, sekarang kita akan belajar tentang baligh. Disimak baik-baik agar dapat dipahami. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian usia baligh. Yang kedua, peserta didik menyebutkan tanda-tanda baligh pada laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, menyebutkan tata cara mandi bagi orang yang berhadas besar. Dan yang keempat adalah menyebutkan larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Semua manusia akan tumbuh lebih besar. Sekarang berada di fase manakah kamu sekarang? Ayo, berada di fase mana? Apa fase anak-anak? Apa yang ini? Atau yang ini? Berarti sekarang kalian sudah memasuki fase remaja. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran. Yang pertama adalah pengertian baligh. Secara bahasa, baligh berasal dari kata Arab balagh, yang berarti sampai atau mencapai. Dalam konteks usia dan perkembangan, baligh merujuk pada seseorang yang telah mencapai usia tertentu di mana ia telah mencapai kedewasaan.
Sekarang perhatikan gambar ini. Di gambar ini ada percakapan dua orang kakak beradik. Sang kakak berkata, "Tengku, ayo kita ke masjid." Sang adik menjawab, "Aku kan belum wajib sholat." Kemudian kakaknya berkata, "Kenapa belum wajib?" Adiknya menjawab, "Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedang aku masih SD." Kemudian kakaknya menjelaskan, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, tetapi diketahui dari tanda-tandanya. Makanya adiknya penasaran, "Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu." Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang tanda-tanda balik. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas. Ini yang umum. Baik laki-laki maupun perempuan, jika sudah mencapai usia 15 tahun berarti sudah memasuki usia balik. Kemudian sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah adalah mimpi yang dialami oleh seorang anak laki-laki sehingga dia mengalami pengeluaran sperma. Maka jika bermimpi dan kalian keluar sperma, maka kalian dikatakan mengalami mimpi basah dan kalian sudah memasuki usia balik. Yang ketiga, telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi. Ini khusus bagi yang perempuan. Tahu apa itu menstruasi? Menstruasi adalah keluar darah dari jalan keluarnya bayi. Ini hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki tidak bisa mengalami menstruasi karena laki-laki tidak mempunyai tidak mempunyai rahim. Hanya orang yang mempunyai rahim yang bisa menstruasi, yaitu perempuan. Setelah memasuki usia balik atau telah mengalami mimpi basah dan telah mengalami haid, maka orang itu wajib mandi. Pengertian mandi wajib. Mandi atau al-ghusl diartikan mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Atau secara istilah, mandi wajib adalah suatu cara untuk menghilangkan hadas besar dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh dari atas kepala hingga ujung kaki. Bagaimana tata cara mandi yang benar? Yang pertama, tata cara mandi wajib yang pertama adalah mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Jadi, jika kalian di rumahnya ada keran, maka kalian bisa langsung cuci ke air yang mengalir. Atau jika di rumah kalian tidak ada keran, cuma ada tempat penampungan air, maka kalian boleh mengambil air dengan gayung, lalu disiramkan ke tangan kalian, kemudian digosok-gosok.
dilakukan sebanyak 3 Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Ini harus dilakukan. Kenapa? Agar cairan sperma atau darah haid tidak menghalangi air sampai ke kulit. Maka ketika kalian sebelum mandi, kalian harus mencuci alat kelamin kalian dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu, kalian harus membersihkan tangan kiri dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Jadi setelah kalian membersihkan alat kelamin, kalian harus membasuh tangan kalian, harus membersihkan. Bisa dengan menggunakan sabun atau juga dengan digosokkan ke tanah. Selanjutnya, menyela-nyelai rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Memasuki tahap pertama dari mandi, kalian harus menyiram seluruh kepala kalian dengan air. Jika rambutnya panjang dan lebat, maka harus disela-selai. Caranya bagaimana? Bapak contohkan. Kalian ambil air dengan tangan kanan, kalian siramkan ke kepala kalian, lalu digosok-gosokkan begini. Biasanya bagi perempuan yang rambutnya panjang, ini harus dilakukan. Tidak cuma yang di atas, tapi juga sampai ke bawah. Misalnya rambutnya segini, ya sampai segini harus disela-selai. Kalau siswa laki-laki biasanya rambutnya lebih pendek, cukup disiram 3 kali saja. Kalau kalian masih ragu, boleh juga disela-selai. Paham? Selanjutnya adalah menuangkan air pada anggota badan. Setelah kalian menyiram kepala kalian, kalian juga harus menyiram seluruh anggota badan kalian. Mulai dari kepala sampai ujung kaki. Jangan lupa juga di bawah kuku. Kalau kukunya panjang, maka juga harus disiram. Agar air yang kalian siram tidak terhalang oleh kuku. Jika kulit di bawah kuku tidak dikenai air, maka mandi wajib kalian dianggap tidak sah. Setelah itu, setelah kalian melakukan mandi wajib dengan sempurna, kemudian kalian berwudu secara sempurna. Setelah berwudu, kalian harus membasuh kedua kaki. Paham? Nah, sekarang kapan niat mandi wajib itu dilakukan? Niat mandi dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Jadi, sebelum kalian mulai menyiram kepala, kalian harus membaca niat mandi besar. Niat mandi besar untuk orang yang junub adalah nawaitu ghuslah li raf'il hadatsil akbari minal jinabati fardhan lillahi ta'ala. Untuk orang yang haid, niat mandi wajibnya nawaitu ghuslah li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Paham? Selanjutnya kita akan belajar larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama, orang yang berhadas besar dilarang untuk melakukan sholat. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah.
Kemudian orang yang sedang berhadas besar dilarang melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar ayat-ayat sajadah atau ayat-ayat yang mengharuskan kita bersujud di dalam Al-Quran. Dan kita juga tidak boleh melakukan sujud syukur. Kemudian kita juga ketika kita sedang berhadas, kita juga dilarang untuk membaca, menyentuh atau membawa Al-Quran. Jadi orang yang sedang berhadas besar, baik yang sedang junub maupun sedang haid, tidak boleh membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran. Kemudian kita juga dilarang tawaf ketika sedang berhadas besar. Tahu apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah. Ini biasanya dilakukan ketika umroh atau haji. Yang terakhir, ketika sedang berhadas besar, kita dilarang untuk diam, duduk atau iktikaf di dalam masjid. Ini perlu diingat karena biasanya wanita yang sedang haid kadang-kadang lupa. Mereka dengan santainya duduk di masjid. Jadi harus diingat. Ketika ada acara di masjid, kalian tidak boleh duduk di masjid, baik itu di dalam maupun di terasnya. Maka ketika ada acara di masjid, kalian silahkan cari tempat duduk di sekitarnya. Tidak boleh di depan, di dalam atau di teras masjid. Paham? Sekarang karena kalian paham, maka Bapak akan memberikan tugas yang akan dikerjakan secara berkelompok. Kemarin Bapak sudah membagi kelompok menjadi 3. Yang pertama, tugas untuk kelompok 1 ada di sini. Kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan jawabannya didiskusikan. Nanti setelah dijawab semua, setelah selesai semua, akan dipresentasikan di depan kelas. Ayo, kenapa?
Iya, tata caranya. Sudah semua ya? Sebelum kita lanjutkan ke presentasi, kita membaca salawat dulu. Kita membaca salawat busro, hafalkan? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikina wa muallimina wa talabatana min yaumina ila yaumil. Ayo. Tugas kelompok 1. Ayo perhatikan. Ayo jangan bercanda, perhatikan yang lain. Apa pengertian bina? Sebutkan tanda-tanda bina menurut Ilmuki. Secara bahasa balik berarti apa? Menurut istilah balik ada pendewasaan balik. Tidak usah, ininya saja. Dengan antara lain keluar mani, mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Tanda-tanda usia balik menurut Ilmuki: 1. Mimpi basah. 2. Haid menstruasi bagi anak perempuan. 3. Berumur 15 tahun. Sudah, silahkan duduk. Sekarang kelompok 2, silakan maju ke depan. Ini tidak apa-apa, soalnya dibaca. Ayo perhatikan, jangan bercanda yang lain. Lakukan tata cara mandi. Tata cara mandi besar. 1. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. 2. Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. 3. Membersihkan tangan kiri atau menggosokkan ke tanah atau pakai sabun. 4. Berwudu sempurna. 5. Menyela-nyelai rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa menghancurkan rambut. 6. Menuangkan air pada anggota badan. 7. Membasuh kaki. Beri tepuk tangan semuanya. Sekarang kelompok 3. Yang lain diam. Tugas kelompok 3. Satukan halaman-halaman bagi orang yang berhadas besar. 1. Sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. 2. 1. Membaca Al-Quran. 2. Menyentuh Al-Quran. 3. Membaca Al-Quran. 3. Nawab. 4. Berdiam di masjid. Beri tepuk tangan. Sudah.
Sekarang Bapak akan memberikan tugas secara individu. Soal-soal yang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Boleh. Boleh pakai pen, boleh pakai pensil. Sekarang sebelum kita akhiri pelajaran, kita akan menyimpulkan pelajaran yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, baligh. Ketika kita memasuki usia baligh, itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Kenapa? Karena tidak semua manusia bisa mencapai usia baligh. Mungkin ada saudara kita atau tetangga kita yang meninggal di usia anak-anak. Jadi bersyukurlah kita yang bisa masuk sampai usia baligh. Dengan memasuki usia baligh, ilmu yang kita dapatkan juga insya Allah lebih tinggi dan lebih banyak lagi. Untuk itu, kepada anak-anak semua, bersiap-siaplah menyambut usia baligh dengan lebih baik. Jangan cuma masuk usia baligh tapi tidak memiliki ilmu. Untuk itu, belajarlah tentang usia baligh dengan lebih baik. Masa nanti sudah baligh, sudah haid tapi tidak tahu cara mandi wajib, kan tidak baik. Atau sudah mimpi basah tapi tidak bisa mandi wajib. Jadi belajarlah dengan lebih baik lagi. Paham? Baik, sebelum kita tutup pelajaran, mari kita membaca doa setelah belajar. Bismillah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi waqina wa baqi ahlana wa qarabati lana bidinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi waqina wa baqi ahlana wa qarabati lana bidinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi waqina wa baqi ahlana wa qarabati lana bidinina. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdiri. Ayo. Sekarang boleh keluar. Iya. Ini. Ayo.
Minong sabihin doon.